Immanuel, Tuhan beserta kita. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lopulalam, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus. Para pendengar juga akan mendengarkan firman Allah ini. Urapi juga dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat meyakini firman Allah itu dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Yang mengatakan begini. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Demikian firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini, dipenuhi Roh Kudus. Alkitab mengatakan, kalau Roh Kudus memenuhi kita, anak-anak Tuhan, dengan sendirinya akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Jadi kalau Roh Kudus sudah penuhi kita, maka kita akan berubah hidup kita. Dan kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Perubahan apa yang terjadi apabila Roh Kudus memenuhi hidup kita? Nah, mari kita lihat perubahan yang terjadi atas anak-anak Tuhan Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, dia memiliki kualitas pelayanan yang luar biasa. Karena lewat Roh Kudus kita menerima kuasa untuk melayani. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Yaitu ada kekuatan yang luar biasa. Di dalam bahasa Ibrani disebut dunamis. Dari kata yang kita kenal dinamo. Yaitu kekuatan untuk membangkitkan tenaga listrik. Dinamik kekuatan untuk menghancurkan. Jadi ini kita dapat kekuatan yang datangnya dari Allah melalui kuasa Roh Kudus. Karena lewat Roh Kudus kita menerima karunia-karunia rohani yang luar biasa. Yaitu juga dijelaskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Itu kualitas pelayanan. Yang kedua, kualitas karakter. Itu dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Karena dalam Roh Kudus ada buah-buah roh. Buah yang berhubungan dengan kualitas hubungan dengan diri sendiri. Artinya pada waktu kita memiliki karakter yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus, yang sudah diubah oleh Roh Kudus, maka kita memiliki sukacita yang tak terhingga. Kita memiliki damai sejahtera yang tak terhingga. Kita dapat penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita. Buah yang lain yang berhubungan dengan kualitas hubungan dengan sesama kita, yaitu kita memiliki kesabaran yang luar biasa. Kita memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Kita memiliki kebaikan yang luar biasa. Kita memiliki kelemah lembutan. Buah yang berhubungan dengan kualitas hubungan dengan Tuhan. Kita memiliki kasih agape. Kasih agape yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa mengasihi orang tanpa pamrih. Dan kita memiliki kesetiaan, kesetiaan Allah. Allah akan setia kepada kita. Dan kita juga harus setia kepada Allah. Ini luar biasa. Ya, kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, yaitu kualitas hidup. Roh Tuhan atau Roh Kudus di atas Daud membuat dia selalu berhasil. Itu dijelaskan dalam Samuel pasal 16 ayat 13 dan 1 Samuel pasal 18 ayat 30. Roh Kudus hidup di dalam kehidupan Daud, maka dia berhasil mengalahkan Goliat. Dia berhasil memimpin bangsa Israel. Dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan berhasil dalam pelayanan kita. Allah, Roh Kudus memenuhi Yusuf, membuat dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir.
orang yang luar biasa, yang tadi tidak diperhitungkan oleh kakak adiknya, tapi hanya Yusuf menjadi Perdana Menteri yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Itu dijelaskan di dalam Kejadian pasal 41 ayat 38. Nah, itulah sebabnya marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus selalu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dipenuhi oleh Tuhan Yesus setiap detik. Bukan setiap menit atau setiap jam, tapi setiap detik kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita diberkati Tuhan. Perubahan yang terjadi akibat dipenuhi Roh Kudus di atas kita adalah perubahan dalam kualitas pelayanan, karakter, dan hidup kita. Kita makin setia melayani Tuhan, kita makin setia, karakter kita, sifat-sifat kita diubahkan oleh Tuhan Yesus menjadi sifat yang dimiliki oleh Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tidak dipenuhi Roh Kudus. Hari ini melalui firman Allah yang kami dengar bersama, kami mau supaya kami dipenuhi Roh Kudus, sehingga kami memiliki kualitas pelayanan yang baik, kualitas karakter yang baik, dan kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang